Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul Amsalul Quran. Definisi Amsalul Quran. Menurut Ibnu Al-Qayyim, amsal adalah menyerupakan dengan suatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari duanya yang konkret atas yang lainnya dan menganggap yang satu sebagian yang lain. Menurut Al-Sayuti mendefinisikan bahwa amsal adalah mendeskripsikan makna dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang nampak, yang ghaib dengan yang hadir. Sedangkan menurut makna Al-Khatton juga mengatakan bahwa amsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun dalam bentuk kalimat-kalimat bebas. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Amsalul Quran adalah membuat perumpamaan yang mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik dengan menggunakan kalimat metaforis atau istiarah dengan cara atau formorfis atau tasbih atau dengan cara yang lain. Dengan demikian, jika diperhatikan secara seksama bahwasanya perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran menggunakan bentuk-bentuk yang beragam, yang kira-kiranya dapat diperoleh pelajaran dan nasihat serta dapat ditangkap dengan mudah dan dipahami oleh akal sehat, baik yang berkaitan dengan masalah metafisika seperti gambaran keindahan surga, sikap orang-orang kafir dalam menghadapi petunjuk, dan lain sebagainya. Ciri Amsalul Quran. Yang pertama, mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. Yang kedua, amsal memiliki kesejajaran antara situasi-situasi perumpamaan yang dimaksud dan padaannya. Yang ketiga, ada keseimbangan atau tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Macam-macam amsal dalam Al-Quran. Mana Al-Qattan umpamanya membagi kepada 3 bagian, yaitu amsal musarrohah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Sementara Al-Suyuti membagi kepada 2 bagian, yaitu amsal murohah dan amsal kaminah. Meskipun terdapat 2 versi tentang pengklasifikasi amsal-amsal, namun pada dasarnya tidak terjadi perbedaan mendasar antara keduanya. Hal tersebut dapat kita lihat pada penjelasan berikut. A. Amsal musarrohah. Amsal musarrohah yaitu amsal yang di dalamnya dijelaskan lafadz-lafadz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal yang mempergunakan ini disebut amsal zahiroh atau terang. Berdasarkan pengertian ini, maka ayat-ayat yang terdapat kata-kata amsalu dapat disebut sebagai amsal musarrohah atau zahir. Amsal seperti ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya contoh-contoh di bawah ini. Terdapat di dalam Al-Quran surah Hud ayat 11. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang kafir dan orang mukmin, di mana orang mukmin selalu mengerjakan amal-amal soleh selama di dunia dan di akhirnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. B. Amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu amsal yang tidak dinyatakan atau ditegaskan di dalamnya lafadz masal, akan tetapi amsal ini menunjukkan makna yang indah, simpel, logis, dan bersifat universal serta menunjukkan perumpamaan. Contoh dari amsal ini dapat dikemukakan sebagai berikut.
Quran Surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Penjelasannya adalah dalam pembacaan Al-Quran dalam sholat, janganlah terlalu dikeraskan dan jangan pula terlalu dipelankan. Cukuplah dapat didengar oleh makmum. C. Amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu ungkapan bebas tanpa ada unsur tasybih, akan tetapi biasa dipergunakan sebagai kiasan. Amsal ini mempergunakan ungkapan yang mengandung pengertian yang bersifat umum, tidak terikat pada tempat dan waktu. Jenis ini mirip dengan amsal kaminah. Faedah asal Quran. Pertama, mengungkapkan pengertian abstrak dengan bentuk konkret yang dapat ditangkap indera, itu mendorong akal manusia dapat mengerti ajaran Al-Quran. Contohnya seperti dalam ayat 264 surat Al-Baqarah yang menggambarkan batalnya pahala sedekah yang diserupai dengan hilangnya debu di atas batu akibat disiram air hujan deras. Yang kedua, atsalil Quran dapat mengungkapkan kenyataan dan bisa mengkonkretkan hal yang abstrak. Contohnya seperti dalam ayat 275 surat Al-Baqarah yang mengumpamakan orang-orang makan riba yang ditipu oleh hawa nafsunya, itu diserupai dengan orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Yang ketiga, matsalil Quran dapat mengumpulkan makna indah yang menarik dalam ungkapan yang singkat padat. Contohnya seperti dalam ayat 53 surat Al-Mu'min yang artinya tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Yang keempat, mendorong orang giat beramal melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang menarik dalam Al-Quran. Contohnya seperti dalam ayat 261 surat Al-Baqarah yang bisa mendorong orang giat bersedekah atau memberi nafkah. Yang kelima, menghindarkan orang dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Contohnya ayat 12 surat Al-Hujurat yang bisa menghindarkan orang dari penjunjing orang lain, dan janganlah sebagian kalian menjunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seseorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Yang keenam, memberikan pujian kepada pelaku seperti disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Fat ayat 29. Yang ketujuh, demikian perumpamaan atau masal mereka dalam Taurat dan perumpamaan masal mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Surat Al-Fat ayat 29. Yang terakhir, asal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Allah banyak menyebut asal di dalam Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran. Ia berfirman, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia
di dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan masal supaya mereka dapat pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 27. Yang B, dan perumpamaan asal itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.